Penonton podcast Jambi TV Talk with Andra. Jangan bilang siapa-siapa. Kita tahu kalau ada istilah yang namanya banyak jalan menuju ke Roma. Istilah itu sudah populer bagi kita semua. Jadi begitu banyak cara untuk kita berpergian, terutama untuk berpergian ke Tanah Suci Mekah Al-Mukarramah. Yang mana banyak sekali orang yang berkeinginan untuk pergi ke Mekah untuk menunaikan ibadah, baik itu haji maupun umroh. Satu, yang penting niat. Jadi kalau sudah ditanamkan niat, insya Allah itu bisa terlaksana. Seperti tamu kita saat ini sudah kedatangan tamu spesial, ini Mas Heri. Salah satu, kalau boleh dikatakan ini cukup jarang, tapi ada yang melakukan, yaitu Mas Heri melakukan perjalanan umroh ke Tanah Suci dengan jalur mandiri. Betul ya? Benar, Mas. Iya. Tapi sebelumnya saya ingin mengucapkan minal aidin wal faizin ini untuk Mas Heri. Sama-sama. Ya, Mas. karena masih suasana ya Lebaran baru aja lewat. Sehat, Mas Heri? Alhamdulillah sehat, Mas. Sehat ya. Iya. Itu yang paling penting. Karena kalau kita sehat, kita bisa melakukan apa aja. Benar ya? Benar. Benar banget. Nah, ini tentunya kita juga ingin bertanya-tanya nih, terutama saya juga nih, yang ingin bertanya-tanya kepada Mas Heri. Mas Heri kok bisa gitu mempunyai, boleh dikatakan keinginan ya, keinginan ingin beribadah ke Tanah Suci, kali ini umroh ya, tapi dengan jalur mandiri, ibarat itu jalur yang boleh dikatakan tanpa ada bantuan seperti kayak biro perjalanan ya, travel ataupun apapun itu yang banyak orang lakukan. Nah, tentunya juga Mas Heri ini mungkin, tapi sebelum kita lanjut untuk berbicara itu, Mas Heri juga ya penontonnya podcast Jambi TV Talk with Andra juga ingin tahu nih sebenarnya siapa sih sebenarnya Mas Heri ini. Mas Heri mungkin bisa menceritakan sedikit nih mengenai biodata Mas Heri nih, secara singkat aja. Ya, perkenalkan nama saya Heri Gunawan, biasa Ya. dipanggil Heri. Ya, Kalau kegiatan sehari-hari berdagang. berdagang. Ya, konveksi. Konveksi. Ya. Ini bisnismen itu maksudnya. Jadi orang ya, entrepreneur lah ya. Ya, kurang lebih lah, Mas. Kurang lebih. Usahanya di Kota Jambi. Di Kota Jambi, di Kota Nusa Indah. Jambi. Iya. Oh, ini dekat ya. Iya, Mas. Oke. Terus selain usaha, apakah ada kegiatan yang lain Ya. atau hanya usaha aja? Usaha aja sih, ada Usaha aja. buka sekolah homeschooling. Oh, buka sekolah homeschooling juga. Ya. Oke. Sekaligus Mas Herinya sebagai tenaga pengajar, Pengelola. pengelola. Iya. Jadi banyak juga nih tenaga pengajarnya. Lumayan lah sekitar 7 orang. Sekitar 7 orang. Oh, Iya. homeschooling ya. Homeschoolingnya. Ini termasuk boleh dikatakan kalau di Jambi ya baru juga ya. ya. Baru. Nah, homeschooling Mas Heri sendiri baru berjalan berapa lama? Kalau dari izin keluar tuh atau tahun ajaran tuh sekitar 2 tahun lah. 2 tahun. Ya. Bagaimana tuh suka dukanya? Apakah ada mengalami kesulitan atau ya Iya. enjoy aja? Ya adalah ya namanya bisnis, Mas. Ada ya. Tapi banyak Ya, peminatnya. Sampai tantangannya ada yang kayak anak yang dibully kan. oh, masih ada ya. yang ADHD gitu. Iya, yang sementara aktif, anaknya aktif gitu. gitu ya. Iya. Nah, untuk mengantisipasi supaya jangan terjadi bully itu mungkin ada kiat-kiat khusus kali ya, atau ya karena sekarang ini kan stop bullying ya, terutama Iya. di dunia pendidikan gitu loh. Iya. Bagaimana nih secara singkat aja nih masih menanggapi itu? Apakah itu tantangan yang harus dilakukan? Ya, kalau bully mungkin sudah dari dulu, Mas ya. Iya, betul. Cuman betul. anak-anak sekarang mungkin
kalau kena bully sedikit Langsung mungkin langsung down ya. langsung down ya. Ada yang nggak mau sekolah ke sekolah lagi. Iya, Nah itulah betul. tugas kita di homeschooling Jambi Prayer School namanya. Ah. Itu tugas guru-guru terutama untuk membangkitkan Semangat semangat ya, membangkitkan semangat untuk spirit mereka lagi. untuk bisa belajar lagi ya. Dan itu rata-rata mereka mau kembali lagi gitu ya ya. mau. Iya loh. Ada yang belajar di rumah. Ada yang belajar di rumah. Ya, ada yang belajar di rumah. Oke. Iya. Apa bedanya sih kalau belajar seperti biasa umum di sekolah dengan belajar di rumah? Apakah Kalau- sama aja? Beda. Kalau Beda? belajar di sekolah kan berkelompok mungkin 30 orang. Mm-mm. Gurunya mungkin ada anak-anak yang khusus mungkin tidak terperhatikan. Iya. Kalau ini kan satu orang, jadi belajarnya kalau misalnya belajarnya lambat, Ya. ini bisa dibantu sama gurunya. Oke, kayak semacam les Les ya. privat Ya, ya. cuman ada ijazahnya. Ada ijazahnya. Iya. Aduh, keren banget ya. Oke, di sini mungkin ada berbinan kali ya. Homeschooling. Iya, iya. Iya. Oke, itu sedikit Iya, Mas. mengenai side jobnya dari Mas Heri Iya. sebagai entrepreneur. Nah, Iya. ini juga terlepas dari itu semua pastinya harus ada yang namanya motivasi dan semangat. Benar Iya. ya Mas Heri ya? Iya benar. Karena tanpa itu juga mungkin agak sulit untuk dilaksanakan. Nah, jadi motivasi awal nih Mas Heri untuk melaksanakan umroh. Nah, Iya. sekarang kita bicara mengenai ini khususnya secara mandiri, bukan lewat yang umum ya, yang Iya. general seperti biro perjalanan ataupun apapun itu. Kok bisa terbesik pikiran? Kalau saya lihat sih Mas Heri mampu ya untuk melakukan yang namanya seperti yang biasa orang lakukan, misalnya lewat travel ataupun apa. Nah, ini kenapa kok pilih jalurnya yang mandiri nih? Iya. Mungkin bisa diceritakan nih. Karena mungkin secara pribadi saya lebih senang kadang kalau perjalanan sendiri sih Mas. Oh, sukanya single travel Atau sama ya? istri. Oh, itu sama istri. Iya. Ada pengecualian. Iya, atau sama istri kan. Jadi kita kan mau kemana-mana itu kan bebas tuh. Kalau mungkin ramai-ramai kan Terbatas. jadwalnya sudah sudah tersusun, tersusun sudah rapi terjadwal gitu ya. seperti itu ya. Oh, Iya. jadi Mas Heri ini tipe orang yang nggak mau diatur ya seperti itu ya. kurang lebih. Ya, kurang lebih ya memang kalau tipe-tipe orang seperti itu pastinya inginnya ya seperti kayak Mas Heri Iya. melakukan perjalanan ya Iya. mandiri ya. Jadi pada saat kita mau istirahat, pada saat kita mau melanjutkan perjalanan ya suka-suka kita ya. Seperti itu ya. Oh, jadi awalnya seperti itu ya. Ya kurang lebih seperti itu Mas. Termasuk juga kalau umroh mandiri, kalau menurut saya pribadi itu lebih fleksibel. Kenapa? Ya kita bisa ngatur jadwalnya, ngatur Oh, gitu. kita mau kemana aja. Kalau misalnya di Mekah ataupun Madinah, kita mau keliling kemana kan bebas gitu, tidak ditentukan waktu. Terus yang kedua, yaitu secara ya pribadi kan, privat. Kalau misalnya kita pengen nangis, bisa nangis Mas. Kalau berkelompok mungkin malu kan, Iya, kalau mau iya, nangis kan, ini kan ranahnya mungkin ibadah Mas. Iya, iya. Ya, ranah ibadah kan. Ya. Kalau mungkin rame-rame ngelihat teman mungkin pengen air mata pengen keluar nggak jadi kan. Nggak jadi gitu ya, agak jaim sedikit lah ya. Iya. Sementara kalau Apalagi kita laki-laki kan. Oh, gitu. Iya. gitu. Ya itu salah satunya Iya, ya. iya. Ya membuat Mas Heri untuk melakukan umroh itu secara mandiri. Iya. Kemudian itu tentunya juga yang mendorong Mas Heri untuk memilih jalur mandiri dibandingkan untuk yang reguler atau biro umroh. Iya. Ya. Apakah jalur mandiri ini kalau misalnya berangkat dari tanah air menuju ke Mekah Iya. itu dibatasi atau sama aja dengan yang biro perjalanan, malah mungkin agak sedikit dipermudah? Sama aja sebenarnya. Sama sih. aja. Kalau teman-teman dari daerah lain juga ada yang melakukan umroh mandiri, termasuk juga negara lain juga ada. Banyak ya Banyak, melakukan banyak. ini umroh mandiri ini. Banyak Banyak ya. ya. Oh, jadi bukan hanya di Indonesia aja, negara-negara lain juga. Ya, negara-negara Ada. lain juga ada ya. Apakah ada komunitasnya? Nggak ada ya. Kalau Kan biasanya senasib, ya ada. ya. Ada bikin grup gitu. Ada bikin grup Ya, ya. saya cari-cari kan kayak di Facebook, terus digabung dari dalam grup kecil Ya, WA gitu kan. Ya, ya. Nah, kadang ada yang misalnya jadwalnya sama nih bisa sharing
sharing hotel Sharing gitu. hotel, Jadi oke. lebih murah. Jadi lebih murah ya. Benar. Oke. Ya, Jadi memang butuh teman juga butuh teman, ya. butuh teman. Kalau nggak ada teman, mungkin yang uang budgetnya Sultan mungkin nggak masalah sih, Nggak Mas. masalah. Cuman kalau budget kayak saya pas-pasan kan Iya, butuh kan, iya. butuh ya. Jadi judulnya aja pergi mandiri, tapi memang nggak lepas juga butuh Nggak lepas, teman butuh ya. teman ya. Butuh teman Butuh juga teman, ya. ya. Tentunya hal-hal seperti itu sharing hotel. Sharing hotel ya. ya, sharing dalam perjalanan, Dalam misalnya perjalanan. transportasi gitu. Oke. Dari misalnya dari Jeddah ke Mekah. Mekah. Itu kan lumayan kalau sharing Iya, kan. iya. Jadi malah menambah persaudaraan Ya, seperti itu ya. Benar. Oke. Ya. Dan ada nama komunitasnya itu, Mas Heri? Kalau nama komunitas mungkin Umroh Mandiri, Oh, mungkin gitu bisa ya. dicari kan. Oh, gitu ya. Kadang Ada. banyak sih bertebaran. Oh, Yang penting itu. cari yang terpercaya kan. Gitu. Ah. Nggak ada penipuan. Oke, berarti kalau kita membuka umroh mandiri itu seluruh dunia juga bisa melihat, dan yang pernah ikut umroh mandiri juga bisa bergabung di situ ya. Mungkin tiap negara mungkin beda ya. Oh, beda-beda. Beda-beda karena mungkin kayak negara Arab kan bahasanya bahasa Arab tuh kita nggak bisa ngetik. ah. Saya pernah lihat pernah yang coba dicari nggak, gitu ya? teman-teman yang ketemu di sana teman negara-negara Arab. Yang lain kan ini Ah. bahasanya kan bahasa Arab gitu kan. Ah. Mungkin kita nggak bisa masuk. Begitu juga mereka kali ya. Ah, Mereka pengen benar. juga seperti itu, Iya. agak mendapatkan kesulitan. Nah, mudah-mudahan ada titik temunya tuh. Iya. Biar bisa nanti ya berbagi Ah. pengalaman di situ. Benar, Nah, ini ya cukup menarik juga nih. Iya. Mungkin Mas Heri bisa menceritakan nggak sih perencanaan awalnya nih ya, mau melakukan umroh mandiri ini? Mungkin dari mulai mencari yang namanya informasi dulu untuk ke sana, karena secara mandiri kan semua secara sendiri, Iya. tanpa biasanya kalau travel umroh kan kita terima beres aja nih Iya, ya, terima taunya beres, beres, udah ngikutin aja. Nah, kalau ini kan mandiri kita harus dari awal sendiri, serba sendiri sampai pun di sana dan pulang lagi. Nah, bisa diceritakan nggak nih? Iya. Apa nih perencanaan awalnya bisa untuk dilakukan nih? Kalau perencanaan dari awal itu yang betul-betul niatnya ada itu Mas Ya, ya. itu yang paling penting ya. Niat dulu ya. Kalau Niatnya niatnya memang ada kayaknya nggak mau melakukan yang lain lagi kayaknya Mas. Awalnya gitu kan. gitu ya. Sebelum-sebelumnya kan mungkin ada mau pengen daftar, cuman masih belum serius mungkin ya. Ya. Kalau ini sudah ada keseriusan, Hmm. kayaknya target 2023 kayaknya. Dari Oh, sekitar kurang lebih lah. Ya, Itu targetnya cuman satu aja, pengen umroh aja. pengen umroh aja gitu. Pengen ya. umroh. Ah. Waktu Setelah itu ada umroh, target, sendirian atau sama istri? rencana awal sendiri. Hmm. Setelah itu ada pengen bersama istri. Oke. Setelah itu pas Ramadan istri nggak berani kan karena umroh mandiri, khawatir kan. Jadi saya sendiri dulu, mudah-mudahan tahun depan atau tahun berikutnya pas ada rezeki ini udah ada pengalaman, mungkin seperti itu. bisa Ya. berdua. Oh, gitu. Jadi Gitu. ini awal sendiri dulu lah. Ya, khawatir ada apa-apa kan. Ya, sambil ya melihat situasi, oh bagaimana seperti itu. Ya. Oke. Karena ada mikir gagalnya juga kan. Kalau gagal kan saya sendiri kan maksudnya. Jadi perencanaannya itu sudah ada niat, memang dana juga terbatas kan. Ya. Terbatas dananya. Kemudian secicil gitu, kayak misalnya beli kain ihram dulu Mas. Oke. Kain ihram beli Shopee kan. Ya. E-commerce lah ya. Ya. Ah, Oh ya, mungkin disebut. nggak masalah, nggak Jadi, apa-apa. ya di marketplace. Iya. Kemudian itu hampir setahun tuh. Hmm. Kain ihramnya tuh Ya. di plastik di kamar itu udah berdebu kan. Iya. Belum ada juga nih tanda-tanda. Belum. Tapi yang Terus penting ada niat itu ada tadi ya? niat. Oke. Terus saya cicil beli kayak panduan umroh kan, dalam bentuk ID card gitu kan, Oh, biar gitu. lebih mudah bisa dipasang Iya, sini dipasang. kan. Ya. Karena kan saya bukan dari pesantren basicnya Mas. Ya. Jadi agar nanti kalau pas ke sana saya bisa lihat nih. Ya, panduan itu. Karena kan tadi. nggak ada pemandu nih. Iya, benar. Karena mandiri kan. Mandiri kan. Betul. Nah, setelah itu saya cari informasi di Google, di YouTube dan segala macamnya tentang persyaratannya Ya. gitu. Oh, jadi search di Google lah itu. Ya kayak paspor misalnya Ya. kan. Kemudian Dokumen yang lain. visa gitu. Kemudian perjalanan tiket pesawatnya gitu, tiket pesawatnya. Kemudian juga kayak nginap di sana di mana aja gitu. Ya. Itu coba dicari tahu lah Cari itu tahu ya. gitu. Termasuk juga
dari grup-grup itu kan tadi. Gitu. Bertanyalah di situ. Bertanya gitu, ada grup gitu. Dan akhirnya semulailah ini sebulan sebelum berangkat itu saya ngurus paspor, karena paspor sebelumnya kan mati kan. Iya. Nah, saya urus lagi. Diurus lagi. Kemudian saya urus, setelah itu baru saya beli tiket pesawat. Setelah semua Nyari. dokumen-dokumen Paspor beres, baru paspor. Ya. Visa. Paspor beres, baru tiket pesawat. Baru tiket pesawat. Tiket pesawat saya cari promo, Mas. Cari yang promo. Oke, itu dari Jambi ya? Dari Jambi. Ke Jakarta dulu. Ya, saya cari yang kalau misalnya dia kalau Jakarta Jeddah itu lumayan harganya. Kalau di tanggal segitu sekitar 7 juta. Oke. Kemudian kan ada alternatif lain seperti Singapura, Kuala Lumpur kan. Akhirnya saya pilih Kuala Lumpur. Itu akhirnya saya pilih Singapura. Singapura Jeddah itu 4 jutaan. Oke. Pulangnya juga seperti itu. Jadi dari Jambi ke Jakarta ke Kuala Lumpur. Singapura, Changi baru ke Jeddah. Walaupun transit di India. Karena pesawat murah nih. Karena pesawat murah itu tadi ya. Iya. Jadi enggak tiket sekali enggak tiket. Jadi tiket terpisah saya beli. Tiket terpisah. Ya, lumayan. Dan itu untungnya dapat ya tiket. Untungnya dapat. Jadi sekitar 11.3 lah. Karena kemarin terakhir kan pas pulang ada pesawat delay, jadi ada kompensasi 300 pulang. Gitu. Jadi 11.4 lah. 11.4. Ya, 11 juta 400-an. Itu tiket pesawat. Pergi aja? PP, PP? Sudah PP ya? Sudah sampai Jambi nih. Sudah sampai Jambi. Ya. Oke. Iya. Oke, itu untuk tiket pesawat. Tiket pesawat. Kalau untuk biaya-biaya yang lain? Biaya yang kayak lain. Kayak makan? Biaya makan kan kita kan orang Indonesia nih, Jambi. Apakah bawa bekal dari Jambi? Nah, ya awalnya saya bawa bekal karena pesawat saya itu dari Singapura itu nggak ada kasih makan. Jadi bawa bekal, bawa nasi, bawa telur rebus, sama ikan teri kan. Itu kan yang awet-awet gitu Ihsan ya. itu alhamdulillah sampai ke sana. Sampai. Jadi nggak ngeluarin biaya. Ngeluarin biaya untuk makan di tempat lain. Ya, karena bawa bekal itu tadi ya. Bawa bekal karena kalau negara lain kan beda mungkin makanan kita karena mungkin seleranya juga beda kali ya. Nggak ada tempoyak gitu. Selebihnya pas di sana Mekah Madinah untuk nasi itu kan memang nggak susah, Mas. Jadi cari alternatif lain kayak nasi biryani itu. Jadi porsinya kan mungkin untuk 2 orang, 3 orang itu bisa kita makan sih berapa kali ya. Simpan di kulkas. Nah, bicara mengenai tanah suci ini apakah juga prosesnya sama itu ya untuk nantinya pada saat pulang, untuk persiapannya juga sama aja waktu pada saat mau keberangkatan dari Indonesia sama aja nggak sih. mendapatkan kesulitan ya? Enggak sih, yang diperiksa itu biasanya paspor sama visa. Ada juga sih yang ngecek kayak di Singapura itu ada tiket pesawat pulangnya enggak gitu. Kalau khawatir mungkin jadi TKI kan. Iya, takutnya nanti ini nggak bisa pulang nih. Ya kan. Iya. Dan untuk bicara penginapan, akomodasi di sana nginep di mana? Akomodasi di hotel. Di hotel. Di hotel itu sharing cost. 4 malam pertama itu sharing cost. Memang ada penginapan tuh memang sharing cost dengan teman negara lain. Malam berikutnya memang ada teman-teman yang umroh mandiri nih, sama-sama. Kok bisa ketemu? Ya ketemu di grup kan. Janjian jadi beli ya. Di grup sudah. Tapi tetap beli tiketnya di aplikasi. Beli tiketnya di aplikasi. Termasuk juga yang malam terakhir yang di Madinah tuh di aplikasi. Jadi pertama kali turun pesawat itu di Jeddah. Ya, Jeddah. Dan itu langsung ketemu nih dengan teman-teman yang Enggak ya. Jadi bingung 4 hari ketemu teman yang ketemu orang yang di pesawat aja. Dia sudah ada teman dari Aceh kan. Namanya Bang Faisal. Dia sudah 3 kali umroh mandiri. Trepel. Trepel. Ini pertama kali dia umroh mandiri. Dia pertama kali umroh mandiri. Dia bisa bahasa Arab sedikit. Jadi ngobrol nih. Setelah itu ngobrol pas di bandara, di pesawat ketemu, cuman nggak sempat ngobrol, dia di depan saya. Karena di depan. Pas di bandara baru ngobrol. Gimana kita sharing transportasi kan dari bandara Jeddah ke Mekah. Jadi lumayan hemat sih. Ada teman-teman yang lain juga gabung. Ada teman-teman yang lain juga. Enak ya. Jadi kita nggak sendirian bayarnya. Jadi nggak bingung juga kan. Aduh, kemana nih aku nih, mau kemana nih habis dari sini ya kan?
jadi dipermudah seperti Ya, itu ya. termasuk teman itu yang mandu kayak misalnya kan langsung umroh tuh. Ya. Tawaf kan bingung tuh. Ah, ah. Tadi yang mandu. Oh, dia yang mandu. Ya, ini mulai dari mana nih? Ini kan ada tanda apa? Lampu hijau kan? Nah, mulai dari situ kan. Oh, gitu. Dari apa? Ya, dari Karena dia sudah punya pengalaman. sudah pengalaman. Sudah pernah. Ya. Jadi dia yang memandu. Ya. Memandulah teman-teman semuanya Ya. nih yang baru pertama kali. Ya, itu di luar rencana itu ketemu. Oh, itu di luar rencana ya. Jadi diberikan kemudahan Diberi, seperti itu. ya, diberi kemudahan lah. Waduh, enak banget. Termasuk juga sa'i itu kan Safa Marwah itu kan. Iya. Itu kan nggak ngerti juga kan, Mas. Itu. Itu alhamdulillah lah ada. Oke, itu dilaksanakan setelah mungkin sampai Sampai. ke hotel atau Sampai setelah langsung. sampai langsung. Sampai langsung ada tempat, alhamdulillah ada tempat nitip barang, jadi kita bisa langsung. Oh. Ya, ada dia punya keluarga juga, jadi ada tempat nitip tas lah gitu. Oh, ada Kalau keluarga juga di sana kalau ya? bawa tas backpack itu kan nggak bisa langsung masuk ke sana. Iya, itu makanya. Saya pikir mesti ke hotel dulu, taruh barang, sudah itu baru persiapan. Ini enggak ya? Enggak, nih Langsung. untungnya lokasi hotelnya dekat sih dari ini. Oh, Dari Masjidil Haram itu. Masjidil Haram itu Ya, ya. sekitar 1 kiloan lah. Oke. Jadi langsung itu ya. Langsung Oh, sampainya berarti itu pagi ya? malam. Malam ya? Malam. Di puasa itu. Pusat tanggal 21 Maret. Pas di bulan puasa. Iya. Iya. Jadi malam itu jadi buka puasa dulu atau Buka puasa sudah di pesawat. di pesawat? Di pesawat, ya. Oke. Jadi sahurnya di ini ya, Ya, dicarilah di sekitar. sekitar situ Ya, ya. sekitar Bukan dari bekal yang dibawa dari Enggak. Jamaica. Udah berapa hari itu? Iya. Berapa jam perjalanan tempuh dari Indonesia ke Ke Jeddah. Jeddah? Kalau Ya. langsung itu kalau nggak salah sekitar 12 atau 13 jam ya, Ya, kurang 12, lebih ya. 13 jam, Cuman ya. saya kan transit lama di Transit, India iya, karena iya. pesawat ini. Jadi total berapa jam tuh? Untuk pergi aja. Kemarin Di India saya kan dapat yang 19 jam itu transit. Oh, Yang di India. Iya. Selebihnya kurang lebih normal lah gitu. normal ya. Ya. 19 Ya. jam. Cuman enak kan di bandara itu kan kita bisa tidur gitu. Oh iya iya. Apalagi saya persiapan juga kayak bawa sleeping bag kan. Oh bawa Jadi kalau kayak barang-barang yang aman disimpan di sleeping bag kan kita Oh, tidur gitu. di bandara kan. Iya. Kalau barang yang lain kan biasalah pakai. Oh jadi udah dipersiapkan juga Dipersiapkan ya. juga. Sampai sleeping bag Sleeping juga udah bag, ya. disiapkan ya. Iya. Waduh. Kayak pergi ke hutan. Iya, kayak adventure aja gitu ya. Ya namanya kita melakukan perjalanan ya, Iya, perjalanan mandiri lagi ya kan. Iya. Jadi memang segala sesuatunya. Tapi ya memang kok bisa terpikirkan seperti itu ya sama Mas Heri ya. Nanya-nanya Apakah- juga Oh, sih. nanya-nanya juga. Ada juga teman yang mungkin sudah pernah kan. Ya, kayak misalnya bawa barang nggak perlu banyak-banyak misalnya. iya, Kayak tuh. backpack aja nggak perlu travel Iya. bag gitu. Jadi kalau misalnya kita di bagasi itu kan nunggu lama tuh kan Mas. Iya, Kalau tuh. ini kan ke kabin aja. Jadi Iya. langsung aja apalagi sendiri kan. Gitu. Jadi nggak perlu Backpacker nunggu. lah ya. Ya. Lebih praktis. Lebih praktis, gitu. ya. Bener banget lebih praktis.